Allah juga menawarkan dalam surah As-Saff, Allah menawarkan berbisnis sama Allah. Dan berbisnis sama Allah dijamin tidak akan merugi. Tidak ada ruginya sama sekali. Berdagang sama Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan berdagang itu seperti apa di dalam surah As-Saff. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Allah berkata, hei orang beriman, maukah berdagang yang insya Allah menjaminkan kita selamat dari azab, selamat dari azab yang keras, selamat dari azab yang pahit, selamat dari azab di dunia dan di akhirat. Allah tawarkan dulu sebelum Allah memberi. Allah menawarkan, mau enggak? Kita jawab apa? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kalau ada dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik, karena habis ya ayyuhalladzina amanu ada sesuatu yang baik yang Allah ingin sampaikan. Ada perintah atau larangan. Makanya sikap kita seorang muslim ketika mendengar ya ayyuhalladzina amanu, salah satu cara penghayatan dalam Al-Quran, kalau baca Al-Quran dan melalui firman ya ayyuhalladzina amanu, kalau boleh stop dulu. Stop. Kenapa? Bukakan hatinya. Karena sesudah ya ayyuhalladzina amanu ada pesan dari Allah, ada perintah atau larangan. Kita mempersiapkan diri untuk menunjukkan kepada Allah sami'na wa ata'na. Habis kita sudah meyakinkan, kita lanjuti ya ayyuhalladzina amanu dan juga lihat apa perintahnya. InsyaAllah akan kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama di surah As-Saff, Allah menawarkan berbisnis sama Allah. Tapi bisnis ini apa? Apa bisnisnya ya Allah? Tolong sampaikan kepada kami ya Allah. Kami insyaAllah siap untuk mengikutinya. Tu'minuna billahi wa rasulih. Pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad, sambil dibawakan kata jihad. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawamu. Allah mendahulukan harta sebelum nyawa. Kalau soal nyawa lebih gampang dikurbankan, tapi soal harta yang masih banyak orang-orang tidak mudah menurbankannya di jalan Allah. Makanya Allah di ayat ini mendahulukan kata amwalukum baru wa anfusukum, hartamu dan kemudian jiwamu. Bagaimana persediaan kita, keikhlasan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sayang sekali kita masih belum belajar sebagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika beliau sudah tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau berhijrah, datang Umar bin Al-Khattab dan membawa separuh hartanya. Coba bayangkan, kalau hartanya 1 M, berarti dia membawa 500 juta. Ya Rasulullah, ini untukmu supaya bakal buat perjalananmu. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar bin Khattab, masih ada separuh yang tersisa. Tidak lama lagi datang Abu Bakar radhiyallahu an membawa hartanya. Dan Rasulullah bertanya, apa ini wahai Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu an berkata, ini hartaku semuanya ya Rasulullah. Apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kita belum sampai ke level keyakinan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Boleh kita bersedekah, tapi jangan kita orang Masya Allah bersedekahnya luar biasa, habis itu stres, habis itu pusing. Sampai ada kemarin ada orang sedekahin rumahnya, sedekahin mobilnya, sedekahin motornya, terus tidur di masjid. Bukan begitu cara sedekah. Kita boleh sedekah yang terbaik, tapi juga kita ada kewajiban yang lain. Ada keluarga kita, ada yang tanggung jawab kita, anak kita, istri kita. Bahkan ada orang yang mewakafkan hartanya di zaman Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wakafkan itu untuk istri dan anakmu. Berarti jamaah sekalian, begitu Islam sangat memperhatikan seimbangan dalam kehidupan kita. Salat yang terbaik,
Sedekah yang terbaik dan terutama sedekah adalah untuk keluarga kita yang miskin. Semakin dekat keluarga kita yang miskin, semakin diutamakan sedekah. Karena hitungannya sedekah itu bagi orang di luar sedekah, tapi bagi sedekah keluarga dihitung sedekah dan silaturrahim.